Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2E D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Kami akan menjelaskan materi mengenai clearing mata kuliah perbankan. Anggota kelompok kami adalah Amelia absen 3, Dinanti absen 8, Elsa Lailatul absen 10, Gilang Cahaya absen 14, Kurnia absen 19, Kurniawan absen 20, Lutfia absen 21, dan Rahmadita absen 29. Saya Kurniawan Abdi Putra, nomor absen 20. Clearing adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Nama saya Dinanti Sekar Ayu Lestari, nomor absen 8. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem clearing. Sistem clearing dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua adalah sistem semi-otomatis. Sistem semi-otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga adalah sistem otomatis. Sistem otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Yang keempat adalah sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Tujuan clearing. Secara umum, clearing bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar lalu lintas pembayaran atau LLP giral antar bank. Clearing dilakukan agar perhitungan penyelesaian utang dan piutang dapat berjalan dengan mudah, aman, dan efisien. Clearing juga merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada nasabahnya dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah manfaat clearing. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, penyelenggaraan clearing memberikan beberapa manfaat, antara lain efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, layanan transfer dana yang cepat, dan memberikan akomodasi kebutuhan pengguna atau nasabah untuk transaksi yang bernilai lebih besar baik sebagai individu maupun perusahaan. Nama saya Kurnia Dwi Rahajeng, nomor absen 19. Bank peserta clearing. Bank peserta clearing dibagi menjadi 2. Yang pertama, bank peserta langsung, dan yang kedua, bank peserta tidak langsung. Bank peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Kemudian untuk bank peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu.
syarat kantor bank dapat menjadi peserta langsung. Yang pertama, kantor bank yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berbeda dari kantor cabang induknya. Yang keempat, kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia. Kemudian, syarat kantor bank dapat menjadi peserta tidak langsung. Yang pertama, kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Saya Elsa Lailatul Karisma Nitya. Saya akan menjelaskan materi mengenai dokumen clearing dan warkat clearing. Dokumen clearing merupakan jenis dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selain dokumen clearing, juga terdapat formulir clearing yang digunakan untuk proses manual perhitungan clearing lokal. Formulir clearing ini meliputi A. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Kedua formulir ini disediakan dan digunakan oleh pihak penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. B. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian yang berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. C. Biliat saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh pihak penyelenggara dan digunakan peserta untuk menyusun biliat saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan juga neraca clearing pengembalian. Yang pertama adalah cek. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Jumlah uang yang bisa ditarik dari bank dengan menggunakan cek bergantung kepada jumlah nominal uang yang tertulis di dalam cek. Untuk bisa menggunakan cek, nasabah harus memiliki rekening giro terlebih dahulu di bank. Cek juga merupakan surat berharga yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua adalah biliat giro. Biliat giro merupakan surat perintah pemindah bukuan. Surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima yang juga sudah disebutkan, berikut juga nama bank dari penerima. Yang ketiga adalah wesel. Surat wesel adalah syarat yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbitannya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang selanjutnya adalah surat bukti perintah transfer. Surat bukti perintah transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang keenam adalah nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Dengan kata lain, merupakan warkat yang mewakili transaksi di mana saldo nasabah bank penerima warkat akan berkurang, sedangkan saldo nasabah pengirim warkat akan bertambah. Yang terakhir adalah nota kredit.
Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Dengan kata lain, merupakan warkat yang mewakili transaksi di mana saldo nasabah bank menerima warkat akan bertambah, sedangkan saldo nasabah pengirim warkat akan berkurang. Nama saya Lutfia Nur Saadatul Awaliyah, presensi 21, akan menjelaskan tentang mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme penyelenggaraan clearing terdiri dari 2 tahap, yaitu 1. Clearing penyerahan 2. Clearing pengembalian. 2 tahap ini merupakan satu kesatuan dalam siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua aktivitas tersebut sampai clearing dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan mengirimkan wakil peserta. Walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai warkat yang akan dikeliringkan pada kedua tahap clearing tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. A. Clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta berupa 1. Warkat debit keluar atau WDK adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. 2. Warkat kredit keluar atau WKK adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. B. Clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima dari peserta lain berupa 1. Warkat debit masuk atau WDM adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. 2. Warkat kredit masuk atau WKM adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Hubungan antara warkat debit keluar atau WDK dan warkat debit masuk atau WDM dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat debit keluar atau WDK akan menikmati penambahan rekening giro pada Bank Indonesia, sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau warkat debit masuk atau WDM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Hubungan warkat kredit keluar atau WKK dan warkat kredit masuk atau WKM dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat kredit keluar atau WKK akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan, bank yang menerima warkat tersebut atau warkat kredit masuk atau WKM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut. Mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme clearing lokal manual secara ringkas bisa dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. 1. Nasabah B selaku nasabah dari Bank B melakukan transaksi berupa barang atau jasa dengan nasabah A selaku nasabah Bank A. 2. Nasabah B melakukan pembayaran kepada nasabah A dengan menggunakan warkat berupa cek. 3. Nasabah A selaku nasabah dari Bank A menyetorkan cek tersebut ke rekening miliknya di Bank A untuk dicairkan. 4. Bank A akan mengeluarkan dan menyerahkan nota kepada Bank Indonesia selaku lembaga clearing yang disebut dengan nota debit keluar. 5. Bank Indonesia akan mengirimkan nota kepada Bank B
untuk mengecek apakah nasabah B memiliki dana yang cukup untuk melakukan clearing. 6. Bank B akan memeriksa dana pada rekening nasabah B. Apabila dana nasabah B mencukupi, dana dari rekening nasabah B akan didebit atau dikurangi. 7. Bank B melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia bahwa transaksi dapat dilakukan. 8. Bank Indonesia akan melakukan konfirmasi kepada Bank A. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengurangi rekening koran Bank B pada Bank Indonesia dan mentransfernya pada Bank A kalau clearing berhasil. 9. Bank A akan mentransfer dana tersebut ke tabungan nasabah A, dan akhirnya tabungan nasabah A pun bertambah. Nama saya Ramadita Kana Farisa, nomor presensi 28. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang contoh-contoh clearing lokal. Contoh-contoh clearing lokal bisa didapat dari contoh soal yang ada di presentasi. Yang dimaksud di sini adalah pada tanggal 1 Mei 2019, seorang nasabah giro bank XYZ Semarang membeli barang kepada B. Seorang nasabah bank BAP senilai 10 juta rupiah. Nasabah A membayarnya dengan cek bank XYZ di Semarang. Lalu A menyerahkan cek ke Bank XYZ Semarang untuk rekening giro B nasabah Bank XYZ Semarang sebesar 20 juta sebagai pelunasan uang pencatatan jurnal transaksi ini di Bank XYZ Semarang. Namanya adalah sebagai berikut. Dari giro A 30 juta itu adalah debit, dan di giro B adalah 30 juta sebagai kredit. Penjelasan pencatatan jurnal akuntansi tersebut adalah, pada clearing pertama, Bank XYZ menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh A berupa cek dari peserta clearing Bank BAP Semarang. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank XYZ harus mendebit rekening nasabah A. Rekening lawannya adalah mengkredit rekening Biro Bank Indonesia. Di samping itu, Bank XYZ Semarang juga menerima amanat dari A untuk membebani rekening gironya melalui biaya giro sebesar 20 juta rupiah. Warkat ini merupakan warkat kredit keluar karena Bank XYZ diperintahkan oleh A untuk mengkredit rekening giro B. Dua warkat ini sudah memberikan kepastian dana, baik memenuhi atau ditolak, memenuhi bila saldo rekening yang dimiliki penarik cek yaitu A mencukupi, sedangkan jika tidak mencukupi, akan langsung ditolak. Perkenalkan, nama saya Gilang Cahaya Kencana, nomor absen 14, yang akan menjelaskan tentang mekanisme clearing warkat luar wilayah. Mekanisme clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan bilet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan bilet giro tersebut dikliringkan. Perkembangan teknologi saat ini telah memungkinkan beberapa bank untuk melakukan verifikasi secara online terhadap cek atau bilet giro luar kota. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan sistem penyelenggaraan clearing lokal atas cek dan bilet giro yang berasal dari luar wilayah clearing atau disingkat dengan clearing warkat luar wilayah. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam penyelenggaraan pembayaran cek atau bilet giro luar kota, baik efisien waktu maupun biaya. Sebab, pertama, efektivitas dana cek atau bilet giro sesuai jadwal clearing lokal di mana warkat dikliringkan, same day settlement. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia sama dengan warkat lokal lainnya.
Dengan manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Berikut ini merupakan ilustrasi mekanisme clearing warkat luar wilayah. Penjelasan ilustrasi mekanisme clearing warkat luar wilayah yaitu X adalah nasabah bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah bank A di Jakarta. Dalam hal ini X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilet giro bank B Surabaya. Y kemudian menyetorkan cek atau bilet giro tersebut ke rekeningnya di bank A Jakarta. Bank A yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek atau bilet giro bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Kantor bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek atau bilet giro tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka bank B melalui penyelenggaraan clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek atau bilet giro tersebut. Bank A kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau bilet giro Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Atas informasi, Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Dengan memperhatikan mekanisme di atas, terlihat bahwa cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasukan ke Surabaya, sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Dengan dikliringkan di Jakarta, maka cek atau bilet giro tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal Jakarta, sehingga Bank A yang mengkliringkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat atas penagihan cek atau bilet giro tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya sejak warkat dikliringkan. Saya Amelia Rahmawati, presensi 3, akan menjelaskan mengenai prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Cek dan bilet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang cek dan bilet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah. Yang kedua, di wilayah clearing di mana warkat tersebut dikliringkan, terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Yang kedua, kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. Pencatatan untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah cukup dilakukan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. Bank wajib menetapkan satu kantor koordinasi di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan bilet giro luar kotanya. Dalam penyelenggaraan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan bilet giro luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal lainnya, sehingga efektivitas dana cek dan bilet giro luar kota tersebut sama dengan jadwal clearing lokal di mana cek dan bilet giro tersebut dikliringkan. Perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.